Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Google Form. Apa itu aplikasi Google Form? Aplikasi Google Form itu adalah salah satu aplikasi Google yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran secara daring, secara online, secara jarak jauh, di mana ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk bisa kita laksanakan karena mengingat pada saat ini kita sedang berada di tengah pandemi corona, di mana semua kegiatan termasuk pembelajaran dan termasuk evaluasinya harus kita laksanakan secara daring. Tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan mendatangkan siswa ke sekolah, ke madrasah, baik untuk pembelajaran maupun untuk kegiatan evaluasi, untuk kegiatan ulangannya. Oleh karena itu, penting bagi kita semuanya untuk bisa mengoperasikan aplikasi yang dimiliki oleh Google, yaitu aplikasi Google Form atau Google Formulir. Cara membuatnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Akan saya tunjukkan, ini biar layarnya bisa berbagi. Gambar saya kecilkan dulu. Kita masuk ke browser, seperti ini sudah tampilannya. Kebetulan saya sudah memiliki Gmail dan sudah saya gunakan untuk login ke Google akun Google. Jadi ini merupakan syarat utama agar bisa membuat Google Form. Bapak Ibu harus memiliki Gmail dan digunakan untuk login ke akun Google. Untuk siswa kita tidak harus memiliki Gmail, asal mereka ada smartphone, ada kuotanya, kemudian link kita kirim kepada mereka melalui WA misalnya, maka mereka sudah bisa mengakses dan mengerjakan soal yang kita buat. Kita sudah masuk ke sini, lihat ini tanda ikon, di sebelahnya ada gambar titik-titik 9, ini diklik, turunkan ke bawah, ada Drive, diklik, masuk ke Google Drive, dan kemudian kita membuat dokumen baru. Caranya adalah dengan mengeklik tanda plus baru ini. Klik, kemudian turun ke bawah, menu lainnya, ke samping, menu Google Form, diklik. Karena yang akan kita buat adalah dokumen penilaian akhir tahun, maka judulnya juga kita tulis penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun. Di deskripsi ini penjelasan lebih lanjut tentang penilaian akhir tahun. Di tahun berapa, mata pelajarannya apa, dan lain sebagainya. Misalnya saya tambahkan di sini tahun pelajaran 2019-2020 dan mata pelajaran misalnya di sini adalah matematika. Nah, kemudian untuk memberikan daya tarik kepada siswa, kita bisa memberikan gambar di sini. Caranya adalah turun ke bawah, di sini ada menu kotak-kotak, tambahkan gambar. Diklik, berikan gambar. Karena ini adalah kegiatan PAT yang biasanya disajikan ke anak, gambar yang ada di dalamnya bagian atas itu adalah gambar kop. Nah, ini berarti Bapak Ibu sebelumnya harus memiliki kop yang dirubah menjadi gambar dulu, menjadi JPEG. Ini kop sudah ada, tinggal dipasang, masuk. Nah, sudah muncul kopnya di sini. Tinggal masuk ke pertanyaan. Penting untuk diperhatikan Bapak Ibu sekalian untuk tidak lupa memberikan pertanyaan terkait dengan identitas siswa. Tujuannya adalah agar nanti setelah para siswa mengerjakan soal yang kita berikan, kita tidak kesulitan di dalam mengidentifikasi ini jawaban punya siapa, ini jawaban punya siapa, dan lain sebagainya. Dengan memberikan pertanyaan terkait dengan identitas, nanti secara otomatis kita bisa langsung mengetahui ini jawaban punya siapa. Identitas yang pertama yang kita perlukan adalah nama siswa. Namanya siapa? Jawabannya cukup dengan jawaban singkat. Ini menjadi pertanyaan yang wajib diisi. Kemudian
pertanyaan berikutnya. Untuk menambah pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu tinggal klik tanda plus ini. Diklik, kemudian setelah nama yang ditanyakan adalah nama kelas berapa. Untuk kelas ini jawabannya bisa dengan menggunakan model drop down. Nah, drop down ini juga pilihan sebenarnya, tapi bukan yang model ABCD. Kelas yang ditanyakan nanti anak mengisi apakah dia kelas 1 ataukah dia kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Ini juga kita pasang, kita atur sebagai pertanyaan yang wajib diisi. Oh ya, mohon maaf tadi ada yang terlewat sedikit, tapi tidak apa-apa, kita mulai dari sekarang, tidak apa-apa. Untuk bisa memasang kunci, nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa ngatur di pengaturan, bisa lihat di pengaturan. Di pengaturan, mana nih pengaturannya? Nah, ini setelan. Setelan, jadikan ini sebagai kuis. Nah, simpan. Ini yang sempat tertinggal tadi. Kemudian kita lanjutkan, berarti di pertanyaan. Ini tadi sudah sampai di kelas, tinggal pertanyaan berikutnya. Jika diperlukan, minta anak supaya mengisi nomor induk siswa, atau biar lebih mudah, supaya mengisi nomor absen saja. Nomor absen berapa? Ini diisi dengan jawab singkat, tapi modelnya model angka ini. Wajib diisi juga. Nah, kalau sudah, ini saya pikir untuk identitas siswa sudah cukup. Tinggal berikutnya adalah kita masuk ke soal. Mulai membuat soal. Caranya tambah pertanyaan. Untuk nomor 1, misalnya pertanyaannya adalah hasil dari 26 ditambah 5 dikurangi 9 sama dengan titik. Nah, jawabannya kita atur pilihan ganda. Nah, ini kuncinya yang mana dulu harus kita tahu. 26 31 dikurangi 9 22, berarti 22 kita mulai dari 20 misalnya. 20, nanti opsi B 21, opsi C 22, opsi D nya 23. Nah, sudah 4, apa mau 5 opsinya? Sebenarnya cukup 4. Ini pilihan ganda sudah, tinggal kita akan memasang kunci. Caranya kita masuk lagi tadi ke ini pengaturan kuis, jadikan sebagai kuis, dinyalakan. Nah, kalau ini belum dinyalakan belum bisa apa itu membuat kunci. Untuk bisa membuat kunci ini dinyalakan dulu. Simpan. Masuk ke pertanyaan lagi. Kalau respon ini nanti kita gunakan untuk melihat hasil setelah anak mengerjakan. Kita masih di pertanyaan. Ini soalnya tadi, kemudian ini menu kunci sudah muncul. Kita pasang kunci jawabannya. Kunci jawabannya yang mana? Ini. Kunci jawabannya adalah yang poinnya. Kalau anak menjawab betul, akan kita beri skor berapa? Dari skor 1 atau 2, atau biar nanti soalnya misalnya ada 20 nilai maksimal 100, berarti satu nomor itu nilainya 5. Berarti poinnya kalau betul adalah 5 seperti ini. Kalau soalnya 50, di sini poinnya 2.
Kalau soalnya 100, ini poinnya 1, biar memudahkan saja. Ini seperti ini. Kalau sudah ditulis semua sejumlah soal yang Bapak Ibu siapkan, diklik selesai. Nah, kalau sudah diklik selesai, tinggal ini dibagi, Bapak Ibu sekalian, dikirimkan. Caranya mengirimkan adalah nih, klik kirim, kemudian ini tautannya dilihat. Ini bisa diperpendek dengan klik di sini, klik menjadi pendek, kemudian kita salin. Nah, setelah kita salin, bisa kirimkan ke WA dari anak-anak kita, grup kelas misalnya, dikirimkan ke siapa, siswa kita. Di sini tempel. Saya ulangi, tempel. Kemudian ini dikirim. Nah, ini sudah dikirim. Ini si anak, siapa ini namanya? Gisa. Gisa berarti sudah bisa mengerjakan dengan mengeklik ini setiap saat. Nah, untuk mengatur agar anak itu mengerjakan sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan, itu pengaturannya ada di mana tadi? Di depan. Kita kembali dulu. Nah, di sini di respon. Ini tanggapannya jangan diterima dulu. Nah, kapan kita menyalakan menerima tanggapan? Ini disesuaikan dengan jadwal. Misalnya setengah jam atau 10 menit sebelum pelaksanaan, sebelum jadwal dimulai, baru kita nyalakan. Kalau jadwalnya Senin, tapi ini sudah dinyalakan dari Sabtu, Minggu, maka anak akan melaksanakan lebih awal dari jadwal yang kita tetapkan. Nah, agar serentak, maka ini juga Bapak Ibu harus teliti di dalam mengatur menerima dan tidak menerima tanggapan. Karena soal maksudnya agar tidak dikerjakan dulu oleh siswa, maka kita tutup, jangan ini tidak menerima tanggapan. Tapi jangan lupa pada saat jawabnya nanti ini dinyalakan. Kita matikan dulu. Nah, sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Ini cara membuat Google Form. Nah, untuk berikutnya nanti ketika ini sudah sampai pada jadwalnya, itu si anak akan mengerjakan soal. Agar anak bisa mengerjakan soal, maka di sini ini tadi harus dinyalakan dulu. Nah, kemudian kita lihat, misalnya ini Gisa adalah siswanya, dia akan mengerjakan. Tampilannya di smartphone siswa akan seperti ini. Namanya Gisa. Kelasnya, misalnya kelas 2. Nih, mudah kan? Nomor absennya berapa? Misalnya nomor absennya itu hurufnya G ya di tengah-tengah lah, mungkin sekitar 17. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Hasil dari 26 ditambah 5 ditambah 9 adalah klik 5. Sudah selesai, nanti anak harus klik kirim. Anak klik kirim sudah selesai. Anak bisa langsung melihat nilainya di sini. Ini anak masih bisa melihat nilainya di sini. Dia setelah mengerjakan soal bisa melihat. Ini nilai anak. Karena tadi soalnya hanya 1, jadi dia dapat skor 5, skor maksimal. Nah, bagi Bapak Ibu yang memberikan soal, melihat hasilnya adalah di sini. Di respon, nih, kemudian kita klik yang tanda ini, yang seperti gambar salib. Tapi bukan salib ini sebenarnya. Ini spreadsheet, logo spreadsheet. Diklik saja, nanti dia akan menyajikan data secara Excel. Buat spreadsheet baru. Nih, buat. Nah, sudah tampil seperti ini. Namanya Gisa, kelas 2, nomor absennya berapa tadi? Hasilnya 22, sudah langsung ketahuan. Ini nilainya, skornya. Begitu Bapak Ibu sekalian, tutorial bagaimana cara kita
melaksanakan penilaian akhir tahun secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Form. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan di komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.